303. Saya dari kelas 2J Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang membangun human capital. Tonton terus ya. Bye-bye. Human Capital dan Manajemen SDM atau biasa disebut dengan sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas yang tinggi. Investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan juga karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomes 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk itu memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu. Diperlukan juga manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas SDM melalui 3 poin. Poin yang pertama yaitu kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan juga moral. Poin kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan, sosial dan tanggung jawab, dan juga disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekaryaan yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan juga ekonomi. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan beberapa poin sebelumnya, ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang proaktif, dan mengembangkan iklim kerjasama yang solid. Human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspard, yang dikenal juga sebagai manusia talenta, yaitu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dapat seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah,
pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada di dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang berfokus pada perhatian, pengelolaan, dan juga pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Human capital dan investasi pembangunan SDM melalui 4 poin. Poin yang pertama yaitu standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapat pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan sesuai bidang peminatnya. Poin yang kedua yaitu konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan juga aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang ketiga yaitu penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir, investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan juga berkarakter. Mempersiapkan generasi emas. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan dampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitasnya diperlukan berfungsi bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan bakat lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar generasi yang emas dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat yang luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan juga kualitas peradaban.